footage. VFX footage. VFX footage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayati dari SMK Islam Samratul Huda Tahunan Jepara. Peserta PPG dalam jabatan tahap 1 gelombang 3 tahun 2023, bidang studi pendidikan Pancasila, asal perguruan tinggi Universitas IFET Semarang, dan simak dari video pembelajaran kami. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya meskipun sudah sangat siang sekali. Oke, kita melanjutkan dari materi hari ini yang berkaitan dengan kemarin. Sebelumnya kita doa dulu. Salsa, silakan untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya. Apakah siang ini anak-anak masuk semua? Tidak ada yang izin ya? Bisa pakai barcode untuk absen? Sudah? Sudah semua? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran siang ini, minta tolong untuk melihat kanan kiri bawah apakah ada sampah yang tercecer atau bekas bungkus makanan tadi habis istirahat yang belum dibuang. Oh iya, terima kasih. Ya, enggak ada ya? Terima kasih. Seperti biasanya kita ingatkan bahwa kita punya kontrak pembelajaran dan jangan sampai kita tidak menepati apa yang sudah kita kontrakkan atau kita sepakati, sehingga pelajaran kita biar bisa berjalan dengan baik dan kondusif ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita pada sesi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana pelajaran yang berkait dari mulai kemarin sampai sekarang masih ada keterkaitan, dan ini kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari apa sih itu Pancasila sebagai dasar negara, lebih baik kita untuk berdiri sejenak menyanyikan lagu nasionalis. Silakan dipimpin berdiri. Pancasila, aku pendukungmu.
duduk kembali. Oke. Motivasi dalam pelajaran ini adalah masalah terkait dengan Pancasila sebagai dasar ya pedoman untuk bangsa Indonesia. Di sini Pak Hasyim Mujadi, tokoh dari PBNU kita, mengutip dalam Pancasila bukan agama, tetapi tidak bertentangan dengan agama. Nah, itu ya. Jadi dasar hukum negara kita itu tidak mencerminkan keagamaan, tapi sudah mewakili dari agama. Pancasila bukan jalan, tetapi titik temu antara banyak perbedaan jalan. Nah, dengan ideologi Pancasila itu ternyata perbedaan itu bisa tercover di dalam inti-inti sari yang sudah dikemukakan dalam dasar negara kita itu. Oke. Kompetensi awal pada siang ini yaitu peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Itu ya. Sekarang kita biar lebih mendalam dari apa yang kita bahas siang ini, kita kasih pertanyaan-pertanyaan dulu yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, di sini ada kegiatan pertanyaan pemantik, tapi sebelum ke jawaban, saya akan memberi sebuah ilustrasi sedikit ya. Ini ada pertanyaan pemantik dan ini akan saya lihatkan nilai-nilai Pancasila. Di situ ada lambang-lambang Pancasila, tentunya tidak asing ya. Sudah mulai tahun berapa kalian mengenal lambang ini? TK ya, mulai TK. Oke. Di situ ada nilai-nilai dari dasar Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya apa? Itu di kotak itu sudah ada. Itu adalah kunci dari nilainya, yaitu mengenai ketuhanan. Yang kedua, lambang apa itu? Rantai ya. Itu nilainya apa itu? Kemanusiaan, karena di situ kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang nomor 3, pohon beringin. Itu apa? Nilainya apa di situ? Persatuan ya. Terus berikutnya, kepala benteng. Ya, kerakyatan. Dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 2 nilai, apa saja? Oke, berikutnya yang terakhir yang kelima itu apa? Gambar apa? Padi dan kapas. Nilainya apa itu? Keadilan ya, dari kutipan kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sekarang kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan hari ini yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Ayo tunjuk jari. Ya, silakan. Ya, Lala. Bersih-bersih kelas bersama teman yang piket hari ini. Oh iya, bersih-bersih kelas, bekerja sama ya, berarti ya kerjasama dengan satu tim piket hari ini. Oke, berikutnya yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua. Apakah orang-orang di sekitar kamu itu telah menjalankan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya? Ayo, siapa yang? Chandra. Yeah. Oh, berarti tentang nilai ketuhanan ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya. Nih, pemantik yang ketiga, pertanyaannya. Apa saja kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, oke. Saling bertikai menyerang satu dengan yang lain. Iya, berarti konflik ya. Oke, itu namanya itu persatuan yang mengancam persatuan gitu ya, dari nilai persatuan. Oke. Dari apa yang kita bahas dari pertanyaan pemantik tadi, kita akan lebih dalam lagi dengan cara
Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Hingga sekarang, tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di Indonesia yang melebihi Pancasila. Hanya dengan dasar sejajarnya dengan Pancasila saja, sebuah peraturan dapat menjadi hukum. Dan atas dasar Pancasila, Indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, apakah makna dari Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa Indonesia? Dalam video kali ini, Hipotesa akan mengundang narasumber dari Geomedia untuk menambah wawasan kita tentang Pancasila. Kuatnya loyalitas masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara membuat ideologi-ideologi lain atau bahkan bentuk negara yang terpisah dari Indonesia kurang mendapat dukungan. Alhasil, meskipun Indonesia tidak sekaya atau sekuat bangsa-bangsa lain pada masa kemerdekaannya, Republik Indonesia dapat bertahan menghadapi segala masalah. Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika rapat BPUPKI dimulai. Tujuannya membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Berbagai tokoh pun mulai menyuarakan pendapatnya, namun belum ada persetujuan tentang dasar filsafat negara. Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ketiga ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Untuk ikut dalam mendialogkan, mendiskusikan, bahkan memperdebatkan Pancasila. Gitu. Tadi sudah mendengarkan video, melihat video ya. Kalian sudah sebagian besar sudah paham isi dari inti substansi apa yang kita pelajari hari ini ya. Oleh sebab itu kita lanjut untuk berdiskusi biar kita bisa menggali lebih dalam materi hari ini tujuannya kemana ya. Silakan membentuk masing-masing kelompok ya. Oke, silakan langsung dijunjungnya. Ya, tapi mejanya kursinya tuh. Ya, oke. Sudah ya, kelompok masing-masing udah kumpul, silakan berdiskusi sesuai dengan LKPD tadi ya. Ada yang ini tadi yang kita bahas di sini. Bisa didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Silakan mengerjakan. Sudah dapat LKPD semua? Sudah, oke. Silakan dikerjakan dengan kelompok masing-masing dan jangan sampai ada yang tidak mau mengerjakan. Semuanya harus punya tugas ya. Ya, nomor berapa? Ini itu masalah-masalah yang berkaitan dengan ideologi ya ini ya. Jadi kamu kaitkan dengan ideologi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya kan. Nah,
itu bisa. Sama kayak konflik tadi dibahas di awal tadi kan, konflik itu bisa masuk di masalah ini. Itu berarti salah satu dari nilai persatuan yang bermasalah seperti itu ya. Terus umpama tidak percaya dengan agama pun itu berarti berkaitan dengan ketuhanan. Di situ paham ya masalah-masalah yang berkaitan dengan ideologi. Oh ya, contoh pelaksanaan Pancasila bisa itu kan seperti gini. Kalau kita ada masalah antar agama seperti itu ya, nah di situ dikembalikan ke nilai mana, nilai ketuhanan atau nilai persatuan kan gitu ya. Kalau antar agama kita konflik itu di persatuan kita, nilai persatuan ya, seperti itu. Ya, itu ada korelasinya ya antar masalah nilai kemanusiaan, nilai persatuan. Gimana? Keterkaitan. Ya. Iya. Permasalahannya di masalah kerjasama. Itu masuk di nilai ketuhanan, bisa di nilai persatuan. Sudah selesai semua? Oke. Sekarang sebelum kita mempresentasikan ya, kita biar lebih rileks, is breaking dulu dan tempat duduknya kembali ke semula ya. Dikembalikan dulu ke semula. Boleh gerak-gerakan tangan dulu, tidak apa-apa, biar lebih lentur. Ya, sudah siap untuk menerima sebuah pertanyaan. Sebelumnya ada kata kuncinya. Kalau nanti kalian, Bu Yaya bilang semut, kamu bilang gini, besar, ya besar. Kalau saya bilang gajah, kecil. Nah, nanti kalau keliru, kalau bilang gajah ternyata besar, kalau semut kecil, nanti ada hukumannya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, siap. Semut, semut, besar. Gajah, kecil. Semut, besar. Gajah, kecil. Semut, besar. Semut, besar. Ya, ada yang keliru. Lala, maju ke sini lah. Mau dihukum apa ya lah ya? Nyanyi ya lah. Terus apa? Aja Bu, Balon kada 5 ya, itu request dari teman-teman. Ya. tepuk. Ya. Ya. Ya, 1, 2, 3, ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelambu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman saya, Cici Agustina. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Masalah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. 1. Bersikap sewenang-wenang terhadap sesama. 2. Tidak mengakui keberadaan Tuhan. 3. Melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. 4. Bersikap egois dan ingin menang sendiri. 5. Melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, serta yang lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana contoh perilaku yang melanggar nilai persatuan? Contoh perilaku yang melanggar nilai persatuan. 1. Hilangnya rasa cinta terhadap tanah air. 2. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. 3. Melakukan hal-hal yang menimbulkan adu domba. 4. Intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Oke. Bagaimana kalau kita tidak memiliki ideologi atau pedoman negara? Negara yang tidak memiliki ideologi atau pedoman atau pandang hidup, suatu negara yang bisa hancur jika tidak memiliki pedoman hidup, karena negara tidak memiliki tujuan, visi, misi, dan cita-cita yang ingin mewujudkan bersama. Masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi hasil presentasi teman kalian sangat bagus sekali. Dan banyak penanya yang sudah diutarakan dalam materi tadi adalah berkaitan dengan dasar negara kita. Bagaimana kalau nanti kita tidak punya dasar atau pedoman hidup? Tadi sudah dijawab oleh teman kalian, pasti negara itu akan hancur dan tidak punya tujuan sehingga tidak akan jadi negara lagi, intinya di situ ya. Oke, sekarang dari yang disampaikan kalian kelompok tadi presentasi, kita bisa mengambil sebuah intisari bahwa pentingnya negara atau pentingnya kita memahami apa dasar dari negara kita, karena apa yang diutarakan tadi dimotivasi Pak Hasyim Muzadi adalah Pancasila memang bukan agama tapi jalan hidup dan lain sebagainya. Yang tadi ada kaitan dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kenapa sih harus ada Pancasila? Kenapa harus ada landasan hidup dan lain sebagainya? Kenapa harus ada pedoman? Dan tadi sudah dijawab, kalau tidak ada pedoman tidak akan jadi negara yang baik-baik saja, alias negara itu semerawut, hancur, bahkan hilang. Seperti itu ya, intinya di situ. Nah, dari hasil diskusi, dari hasil materi yang kamu resume tadi, video tadi, sedikit banyak kita sudah memberi sebuah gambaran yang terbuka bahwa negara kita yang memiliki dasar hukum Pancasila adalah sebuah dasar hukum yang luar biasa, karena dari Sabang sampai Merauke sampai saat ini bisa terkondisikan dengan baik. Kalau bukan dari dasar hukum yang sangat kuat, yang sudah mengkristalisasi di hati kita semua rakyat
menjadikan negara kita yang baik-baik saja. Saya yakin akan terus menjadikan keseteruan atau konflik, akan terjadi nilai-nilai persatuan itu tidak akan bisa kondusif. Adanya banyaknya pertikaian dan lain sebagainya. Belum lagi masyarakat yang tidak mau mengenal agama dan lain sebagainya, beragam yang satu dengan yang lain, tidak ada toleransi atau intoleransi. Dari situ akan kita paham kenapa kita harus mempelajari dasar negara, pedoman negara sebagai nilai dari filosofi kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Tuh. Sekarang dari pembelajaran kita, ya, tadi sudah saya apresiasi dengan baik hasil kalian menangkap materi siang ini, meskipun di jam-jam yang mau pulang kalian ngantuk, tapi alhamdulillah masih semangat dan masih bisa mempresentasikan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan jawaban-jawaban yang bagus. Cuma satu catatan untuk refleksi siang ini, ada Mas yang tadi tidak ikut nimbrung ngerjakan, hanya cuma 1-2 saja, tapi saya harapkan di pembelajaran berikutnya kita nanti lebih semangat lagi dan tugas harus kompak kita selesaikan bareng-bareng ya. Ada yang satu bekerja, ada yang salah satunya lagi tidak mau berpikir, tidak mau nimbrung, urun, pikir dan lain sebagainya, jangan sampai seperti itu. Dan mungkin dari kekurangan saya ada masukan-masukan? Gimana? Atau terlalu cepat dari saya dalam penyampaiannya terlalu cepat ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang NKRI. Nanti saya akan mengevaluasi dari saya sendiri, penyampaiannya mungkin bisa ritmenya lebih pelan dan substansi materinya bisa lebih jelas lagi ya, seperti itu. Jadi terima kasih masukannya. Kalau memang siang ini mungkin agak kecepatan untuk memberikan materi atau apapun ya, mohon maaf, bisa buat evaluasi saya untuk kedepannya nanti. Oke, tadi materi berikutnya yang berhubungan dengan NKRI ya. Oke, dari materi dari yang siang ini kita pelajari, sudah waktunya menjelang pulang ini, tapi alangkah baiknya sebelum pulang biar kita diberi keselamatan, kelancaran, dan jangan lupa jaga tata sopan santun di jalan dimanapun kita berada. Dan satu, jangan sampai ugal-ugalan nanti di jalan, dan tata tertib lalu lintas harus diperhatikan ya, karena kita anak terpelajar, harus sopan santun, adabnya selalu dijaga, gitu ya. Sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Salsa, silakan untuk pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih pertemuan untuk siang ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di pembelajaran mata pelajaran yang sama dan hari yang berbeda. Dan semoga kalian selamat sampai tujuan, sampai rumah masing-masing. Dari saya mohon